Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sahabat GKI. Kita bersama kembali dalam Sapaan Gembala. Saya Pendeta Hadian Tanwikara melayani di GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan. Kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti apa yang kami renungkan dan kami boleh hidupi dalam ucapan syukur kami sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat GKI, kita akan bersama merenungkan Sapaan Gembala dengan tema Pulang sebagai Anak. Bacaan dari Injil Lukas 15 ayat 18 dan 19 dilanjutkan ayat 21. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 21, ketika anak itu sampai di rumah. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah hal yang menarik dalam ungkapan anak yang hilang ini. Ketika dia pulang, ada ucapan yang tidak terucap, yang dia sudah rencanakan di kandang babi. Dia berencana ketika berada di kandang babi dan akan segera bangkit untuk pulang. Dia berencana untuk berkata kepada bapaknya bahwa aku tidak pantas disebut anak bapa. Jadikan aku seorang upahan bapa. Tetapi begitu bertemu dengan bapaknya, kalimat terakhir, kalimat yang dia rencanakan, yang seharusnya berkata jadikan aku seorang upahan bapa. Kalimat itu tidak terucap. Bukan karena dia takut mengucapkan itu, tetapi sang bapa yang menerima sang anak ini kembali. Sang bapa berseru dengan suara yang lebih keras nampaknya. Dia berkata kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang upahannya, untuk memberikan sepatu, memberikan baju dan jubah kepada anaknya, bahkan cincin pada jarinya, kepada anak yang baru saja pulang, anak yang dirindukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita renungkan bagian ini. Ketika anak bungsu itu pulang, dia berpikir, anak yang telah pergi dan hilang ini, dia berpikir bahwa dia tidak lagi pantas disebut sebagai anak bapa. Dia berpikir, biarkan aku jadi seorang upahan. Tetapi bukan itu yang ada dalam benak ayahnya. Ayahnya tetaplah melihat anaknya sebagai anak. Kalau dia pulang dan diberi pengampunan, bukan dijadikan seorang upahan, tetapi pengampunan Bapa tetap menjadikan sang anak itu dalam kasih keluarga, sebagai keluarga, kasih Bapa kepada anaknya. Bukan diubah menjadi kasih Bapa kepada seorang upahan. Inilah yang harus kita hayati. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Mengerti kasih Allah berarti kita dikembalikan dan disadarkan untuk berada dalam relasi yang semula, di mana kita adalah milik Allah, anak-anaknya, dan kita kembali dalam relasi keluarga Allah itu.
bukan sebagai seorang upahan, tetapi sebagai anggota keluarga Allah. Dan biarlah kita juga membawa pengampunan Allah kepada kita ini dalam pengampunan kita kepada orang lain. Bahwa ketika kita mengampuni, kita tidak menempatkan orang lain dengan status, dengan hubungan relasi yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Biarlah kita boleh menyapa setiap orang di dalam pengampunannya, dan dia boleh pulang dalam relasi yang semula. Kalau kita sudah pulang kepada Bapa dalam relasi sebagai anak, dalam relasi yang tetap, biarlah orang-orang yang juga menerima pengampunan kembali dalam relasi yang sama seperti semula sebelum terjadi kesalahan. Karena itulah pengampunan yang menguatkan. Ada satu lagu dari seorang bernama Iksan Scooter berjudul Pulang. Sebuah lagu yang mau mengajak kita bahwa perjalanan pulang dan kembali di tengah keluarga, hidup sebagai keluarga adalah perjalanan yang menguatkan. Lagunya mengatakan demikian. Apakah kau pernah jauh dari rumah, rindu yang menumpuk, sakit dan berkecamuk? Apakah kau pernah jauh dari rumah, terbangun di tengah malam, dingin lapar tak tertahan? Ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan di kasur empuk diselimuti bapakku. Rindu sayur bayam masakan ibu. Ku sering merasakannya kawan, ingin pulang dan merebahkan badan. Sore di teras bersama bapakku, ditemani teh panas ibu. Itulah sebuah lagu yang menginspirasi kita bahwa perjalanan kita dalam kasih karunia Allah adalah perjalanan untuk pulang dan diterima tetap sebagai seorang anak dalam keluarga Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan mengasihi kami dalam kasih karunia yang begitu besar. Kami sebagai anak yang pernah gagal, kami sebagai anak yang sering mengecewakan, tapi kami tetap dikasihi dan kami tetap sebagai anak. Tuhan, Kau sudah mengajar kami akan pengampunan. Biarlah pengampunan yang kami juga miliki dalam kehidupan ini menjadi pengampunan yang sama seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.